yang harus kita tanggung ketika kita maksakan tidak mudah ya, tidak mudah. Kenapa demikian? Satu, ketika anak-anak SD harus masuk, sementara anak-anak kita pasti tidak bisa dihindari punya aktivitas, kegiatan yang begitu kegiatan yang begitu aktif ya, aktif ya, aktif. Untuk itu, naik, coba ini naik. Ya. Ya. Oke. Ada 6 itu, ya misalnya apakah betul saat ini transmisi COVID sudah bisa dikendalikan? Kemudian kesehatan masyarakat, kapasitasi sistem kesehatan sebagainya bisa terjamin. Termasuk gimana apakah masyarakat berperan. Kalau kita lihat di Surabaya hari ini, tampaknya ke-6 indikator itu masih butuh PR yang berat. Sehingga saya tidak yakin betul bahwa ketika nanti sesuai dengan ketentuan pusat bahwa September paling cepat ya SD bisa dimasukkan, itu betul-betul bisa dimasukkan. Untuk itu maka kalau kita merujuk pada pandangan Mas Menteri, beliau menyampaikan begini, rencana sekolah akan kembali dibuka menunggu pertimbangan gugus percepatan penanganan COVID-19. Nah, jelas di gugus penanganan COVID ditekankan boleh dimulai jika daerah itu sudah dinyatakan hijau. Apakah cukup? Enggak. Ternyata meskipun sudah hijau, pemerintah kota atau daerah harus mengizinkan. Dengan 2 indikator apakah cukup? Enggak. Indikator yang ketiga adalah apabila sekolah semua checklist terpenuhi, ya, semua checklist terpenuhi, ya. Yang terakhir, setelah ketiganya terpenuhi ada satu variabel lagi, apa? Orang tua setuju enggak anaknya dimasukkan, ya. Sehingga keempat ini betul-betul harus kita pastikan betul, karena apapun, ya, keselamatan anak-anak kita adalah menjadi kunci, ya, kunci penting yang akan kita tangani. Berikutnya, kita tahu bahwa saat new normal ini kita bukan saatnya bicara target akademik secara ideal. Tadi Ustadz Aziz sudah sampaikan, ya, nggak mungkin kita akan sampai target ideal. Maka di era new normal ini prioritasnya justru menurut saya adalah bagaimana kita membangun ya habit, menumbuhkan perilaku-perilaku yang menjadi basic anak-anak kita untuk bisa belajar, ya, untuk bisa mandiri, untuk bertumbuh tentang karakter dan sebagainya. Saya pikir itu jauh lebih penting daripada kita hanya menekankan soal akademik. Sehingga mau tidak mau karena akademik bukan prioritas, maka semua harus diorientasikan kepada keselamatan anak sebagai tujuan terpenting di hari ini. Ya. Berikutnya, tantangan pendidikan kita di new normal sampai hari ini kita masih tahu kapan akan berakhir. Maka mohon maaf kalau nanti Bapak Ibu sempat kontak Ustadz Ustazah menanyakan, Ustadz, kapan anak saya masuk? Dugaan saya Ustadz dan Ustazah juga belum bisa memastikan masuk bulan ini tanggal sekian. Kalau tahun ajaran baru clear sudah akan dimulai pertengahan Juli, 13 Juli. Itu tahun ajaran baru. Tapi untuk proses pembelajaran kita belum tahu apakah anak harus masuk ataukah harus masih menggunakan pola yang online atau daring. Nah, karena tidak tahu kapan harus berakhir, maka alternatif yang bisa kita siapkan, kita harus membuat skenario terburuk. Taruhlah misalnya untuk SD ini baru sampai September atau sampai 1 semester ke depan. Maka sekolah harus betul-betul menyiapkan berbagai hal untuk mendukung pembelajaran daring.
ya. Mulai tadi Ustadz Aziz singgung tentang kurikulum transisinya, sarana pendukung untuk daring dan sebagainya. Apalagi kalau untuk anak-anak SD kelas 1 ini masih tidak mudah untuk full daring karena mereka dari sisi usia, kemandirian, tanggung jawab itu masih belum sepenuhnya. Sehingga nanti mohon teman-teman di Saim SD untuk anak-anak kelas 1 dirancang bukan hanya full daring ya, tetapi ada kesempatan-kesempatan di mana ustadz ustazah melakukan home visit, pembelajaran di sekolah itu ya. Lalu berikutnya adalah karena COVID masih berlangsung, kita juga harus berlangsung aktivitas kita, maka kita harus berdamai dengan COVID-19. Nggak bisa nggak? Tentu kita kemudian harus mengubah pola hidup baru, membiasakan diri dengan hal-hal yang sebelumnya tidak biasa. Kita harus menyiapkan dan taat dengan SOP yang ada ya. Dan yang terakhir adalah kita harus siap menghadapi wajah baru sekolah. Ya. Wajah baru sekolah itu apa? Smart School. Smart School itu indikatornya satu, digitalisasi. Bagaimana sekolah memanfaatkan mode digital untuk mendukung proses pembelajaran. Ketika anak berinteraksi menggunakan digital, kita juga harus tetap menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Maka humanisasi menjadi penting. Ya, belajar bukan soal transfer of knowledge, tetapi transfer of value. Jadi nilai-nilai memanusiakan anak. Anak punya nilai-nilai untuk hidup berdampingan, menghormati orang lain. Itu akan menjadi penekanan. Dan yang terakhir adalah anak-anak kita tetap harus punya kesadaran untuk membangun kesadaran, memelihara, menjaga keseimbangan dengan lingkungan dan alam sekitar, naturalisasi. Berikutnya, nah ketika bicara digitalisasi pasti bicara teknologi 4.0 ya. 4.0 di teknologi 4.0 itu kita tahu persis banyak hal yang berkembang, mulai dari big data, artificial intelligence, ya, Internet of Things, robotik dan sebagainya. Itu semua adalah bagian dari tools yang bisa digunakan untuk mendukung proses pendidikan. Industri 4.0 juga mengubah atau menggeser ya kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita apa? Minimal dalam konteks kebutuhan fisik ke arah komunikasi. Ya, kalau saya boleh menyitir pendapatnya Pak Nu, kalau teorinya Maslow dulu kan kebutuhan dasar itu makan, minum, ya, pakaian, ya. Tapi hari ini itu bergeser, bukan soal fisik, tetapi ke arah komunikasi. Kebutuhan dasarnya hari ini adalah ya wifi, baterai, ya. Sehingga kalau ada orang ke warkop itu sebenarnya niatnya bukan ngopi, niatnya itu sebenarnya cari wifi. Ya. Untuk cari wifi itu maka dia harus beli kopi. Ya, jadi bukan ngopinya dapat wifi, tapi dia ingin cari wifi. Kemudian untuk dapat wifi dia harus beli kopi karena nggak boleh. Ya. Termasuk juga akan mengubah struktur pekerjaan akan berubah luar biasa. Nanti anak-anak kita akan bisa bercerita. Dia punya cita-cita yang pekerjaannya itu nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tapi sebaliknya juga akan menggeser dan menggusur berbagai pekerjaan yang sudah ada. Ini akan luar biasa, ya, luar biasa. Kemudian ada perubahan perilaku. Anak-anak milenial sudah mulai bangun tidur 1 menit begitu bangun dia sudah pegang HP. Cari HP lah minimal. Ya, HP saya di mana? Ya. Kemudian mengubah tentang aspek perilaku dan gaya hidup. Dan ini tentu positif dan negatif. Positifnya ketika kita memanfaatkan itu dengan baik, tapi negatifnya ketika sudah menjadi persoalan etik. Ya. Sehingga nanti ketika anak mulai terbiasa dengan online, maka kita juga harus berpikir bagaimana anak-anak kita tidak kemudian edik dengan gadget itu. Setahun loh, 6 bulan loh Mas. Sehingga nanti tolong dirancang betul, jangan hanya anak menggunakan komputer, tetapi ada aktivitas real.
Misalnya anak membantu orang tua pagi hari, di siang hari dia harus melakukan apa, aktivitas apa, sore hari melakukan aktivitas apa, malam hari melakukan apa. Itu penting ya, agar anak-anak kita di kelas 1 ini tidak sehari-hari dia hanya menggunakan gadget atau komputer. Berubah perilaku konsumen dari consuming hanya sesuatu yang ketika orang makan ya nyaman, tetapi kemudian dia mulai berpikir sharing, berbagi apa yang dia dapatkan, kemudian shaping, membentuk brand baru. Ya. Sekolah pun juga begitu. Kalau kita bisa melayani dengan baik, anak-anak mengenal gurunya sebagai guru yang telaten, sabar, perhatian ke anak-anak, maka anak-anak akan update status, ketemu dengan guru yang luar biasa. Dan itu akan membentuk sesuatu yang positif terhadap citra guru itu. Lalu juga, nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekaligus dengan era new normal ini menyadarkan kita bahwa ruang kelas itu bukan satu-satunya ruang. Tapi ada ruang ketiga, ruang kedua, ruang keempat, dan ruang-ruang yang lain. Apa? Ruang maya, ruang keluarga, ruang lingkungan, ruang temannya, ya, ruang kemudian interaksi sosmed dan sebagainya. Ini penting. Nah, selama ini pembelajaran kita mindset yang terbangun, ruang itu ya kelas. Guru hanya anak di kelas itu baru belajar. Tetapi di luar itu belum terbangun mindset tentang belajar. Nah, barangkali ini akan menjadi momentum kita semua untuk memaksimalkan ruang-ruang di luar ruang kelas itu menjadi ruang belajar bagi anak-anak kita. Ini bergeser ya, ruang konvensional ke arah kelas maya. Kemudian COVID juga harus mengubah wajah pendidikan kita. Apa yang berubah? Kurikulumnya berubah. Dugaan saya ke depan kurikulum itu memang nggak harus syarat. Ya, jadwal itu nggak harus 3 hari ke sekolah, mungkin nggak perlu 5 hari. Ya, bisa saja 3 hari hanya di sekolah, yang lain di rumah itu belajar gitu ya. Semi perpaduan antara di rumah dan di sekolah. Model pembelajaran berubah, bukan hanya tatap muka tapi menggunakan mode-mode yang lain. Perilaku budaya sekolah berubah, peran orang tua berubah, termasuk manajemen sekolah akan berubah. Ini contoh kecil. Kita mungkin tidak pernah terbayangkan ketika selama ini anak berangkat ke sekolah, pasti yang terbangun dia akan ngobrol dengan temannya, kemudian saling membantu, tapi kemudian kita semua hari ini disadarkan nggak bisa lagi itu berkomunikasi. Pergi ke sekolah harus berjalan, nggak boleh ngobrol karena jaraknya jauh. Kemudian ketika datang mereka harus dicek suhu, sebelumnya nggak pernah ada itu. Kemudian untuk masuk kelas harus antri dulu, cuci tangan, ya, tertib, ya, nggak boleh saling bertegur sapa, ngobrol terlalu dekat. Lalu dengan gurunya yang biasanya datang salib, dugaan saya nanti di awal akan terjadi. Anak begitu masuk, pasti salib dulu ke gurunya. Ya, pasti, itu karena sudah terbangun habit. Sementara harus mengubah menjadi sebuah tatanan baru. Kemudian ketika di kelas, bahkan yang paling ekstrim, setiap bangku diberi pelindung mika kaca, sehingga tidak terjadi potensi penyebaran virus dari satu dengan yang lain. Bahkan ini yang menarik, anak-anak SD karena dia memang agak susah untuk duduk diam. Ketika dia di kelas, kepalanya pakai topi, yang topinya itu di sini ada ekornya 1 meter, sini 1 meter. Untuk apa? Untuk kendali. Akhirnya kemana-mana, loh sentuhan lo ya, sudah nggak boleh gitu ya. Sampai itu kesana sentuhan lo ya, nggak boleh gitu. Jadi kemana-mana dia harus berjarak terus gitu ya. Nah, ukurannya yang ada di topinya itu. Ini kan nggak pernah terpikirkan. Sementara anak-anak kita kan ekspresif, datang rangkulan main, waduh, bisa-bisa jangan-jangan maskernya karena temannya bagus, tuker aku gitu ya. Ini luar biasa, sehingga harus kita jaga betul. Kemudian kita juga melihat perilaku orang tua. Sebelumnya orang tua mungkin tidak sempat mendampingi anak ketika harus belajar. Orang tua gaptek IT, sekarang mau tidak mau orang tua harus menyesuaikan diri. Karena apa? Orang tua menjadi pengganti guru ketika berada di rumah. Kenapa? Di sekolah nggak bisa.
ya, sudah nggak ada waktu untuk itu. Kemudian penguatan kemitraan, Bapak Ibu. Saya ingin menekankan bagaimana pentingnya kemitraan. Sekali lagi di awal saya sebut bahwa ketika kondisi hari ini tidak memungkinkan, maka yang paling bisa kita lakukan adalah saling dukung, saling menguatkan, saling mengingatkan, ya. Nah, untuk itu yang harus pertama dilakukan adalah tolong jadikan betul mata pelajaran itu bukan alat untuk mencapai tujuan. Jadi Bapak Ibu nanti di rumah jangan anak belajar matematika, belajar macam-macam. Saim sudah terbiasa itu dengan pola full tematik, ya. Tema bukan tujuan, tema bukan tujuan. Tema hanya tool, alat. Yang ingin dicapai adalah kemampuan anak tentang bagaimana anak bernalar, anak kemudian bisa berkomunikasi, anak bisa memecahkan masalah, anak bisa mengevaluasi, anak berkreatif dan sebagainya. Untuk itu maka toolnya adalah tema dan mata pelajaran. Ini yang harus dipahami pertama. Karena ke depan bukan eranya kompetisi mata pelajaran. Jadi nanti hebat-hebatan matematik bukan begitu. Hebat-hebatan bahasa Inggris tidak begitu. Ke depan itu adalah eranya kompetisi kreativitas, imajinasi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk berkolaborasi, ya, dan sebagainya. Berikutnya, tolong jadikan siswa menjadi subjek. Sesungguhnya yang menjadi pemilik belajar adalah anak. Kita orang tua dan guru hanya bersifat supporting terhadap potensi. Semua anak punya potensi. Ya. Kenapa anak menjadi subjek? Karena proses belajar itu mengalami. Siapa yang mengalami? Anak. Tidak bisa dilakukan oleh yang lain, tidak bisa diwakilkan. Orang yang mengalami adalah orang yang bersangkutan. Sehingga kalau anak melakukan sesuatu, itu adalah bagian dari proses belajar. Sehingga dia harus mengalami. Begitu diberi PR, anak tidak bisa, PR-nya dikerjakan orang tua, maka anak belum belajar. Karena anak tidak mengalami. Yang mengalami orang tua. Jadi yang belajar orang tuanya itu, ya. Karena anak tidak mengalami, ya. Karena bisa disebut belajar ketika dia mengalami. Ya. Soal kemudian hasilnya salah, nggak apa-apa, harus diulang. Ya. Hasilnya jelek, nggak apa-apa. Justru proses mendapatkan hasil itulah yang terpenting, ya. Bukan soal hasilnya itu sendiri. Kenapa anak menjadi subjek? Karena anak itu unik. Nggak ada yang sama antara satu anak dengan anak yang lain, nggak ada yang sama. Nah, karena unik, semua anak punya potensi yang berbeda. Anak punya kecenderungan belajar yang berbeda, cara strategi belajar yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, termasuk kemampuan untuk mempelajari sesuatu dalam kecepatan waktu yang berbeda. Dalam bahasanya Vygotsky disebut scaffolding itu. Untuk mempelajari ABCD, ada anak yang butuh 2 jam selesai. Tapi ada anak yang butuh 4 jam. Tapi ada anak yang butuh 1 hari. Nah, keberagaman itu bukan kelemahan. Jadi kalau ada anak yang butuh 4 jam, 1 hari, 2 jam, ya biarlah, itulah memang keberagaman anak itu. Tugas kita adalah bagaimana yang penting anak mampu mempelajari ABCD dengan kecepatan yang berbeda. Tetapi nanti pada bidang yang lain, anak akan punya kecepatan berbeda lagi. Nah, untuk itu gaya belajar, strategi pembelajaran, konten yang akan dipelajari, cara mengevaluasinya, anak harus diberi pilihan. Memberi pilihan anak belajar itu namanya, bahasanya Mas Menteri disebut merdeka belajar. Gitu ya, merdeka belajar. Saim saya yakin sudah melakukan itu, ya, karena memang dalam beberapa kesempatan selalu di Saim anak diberi ruang-ruang untuk menggali potensinya, lalu kemudian memilih topik-topik belajarnya yang sesuai dengan interestnya, dan guru menerapkan cara yang berbeda untuk mencapainya. Berikutnya, sebelah sana, ya. Karena kondisinya nggak memungkinkan, maka harus dibalik pembelajarannya. Namanya flip classroom.
kelas terbalik, ya, kelas terbalik. Bukan kemarin kelasnya menghadap ke timur, dihadap ke selatan, enggak, bukan begitu. Tapi apa yang dikerjakan anak di sekolah, sekarang yang dikerjakan di rumah. Apa yang dikerjakan anak di rumah, sekarang dipindah ke sekolah. Sehingga inilah yang saya sebut tadi, Bapak Ibu orang tua dapat pekerjaan tambahan. Gitu. Apa? Karena dia menjadi guru pengganti. Ya, guru pengganti itu bukan pengganti guru loh ya, pengganti guru. Jadi nanti gurunya diganti, nggak begitu ya. Ya. Kenapa demikian? Karena begini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Selama ini kita menggunakan mode belajar yang namanya classroom learning yang konvensional, face to face. Anak belajar tatap muka dengan guru. Karena face to face, maka anak dikontrol. Karena pusatnya adalah guru. Nah, hari ini semua mati. Nggak bisa berjalan. Sementara pembelajaran harus berjalan, maka ada sebelah kanan yang namanya online learning atau belajar melalui daring. Ya, di pembelajaran melalui daring itu siswa menjadi subjek. Disitulah ada ruang autonomi kemandirian. Maka ketika ini tidak berjalan, mau tidak mau, inilah yang harus berjalan. Sehingga sekolah harus menyiapkan seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk distance learning berbasis online ini atau daring ini. Nah, ke depan kalau September kita berdoa semua, lalu kondisi sudah mulai membaik, kemudian anak-anak sudah boleh masuk, kondisinya aman, maka baru nanti kita akan coba gabungkan antara yang classroom learning ini atau pembelajaran konvensional ini dengan pembelajaran daringnya. Apa? Menjadi blended learning, gabungan. Ya, jadi beberapa hal akan diajarkan secara face to face, ada beberapa yang pakai daring, ada beberapa yang menggunakan dua-duanya. Disitulah maka pakai distance blended learning, flip classroom, hybrid learning menjadi penting untuk dikembangkan. Saya berharap begitu nanti kondisi sudah normal, pembelajaran ini bukan kita kembali lagi ke sini full, jangan. Tetapi justru dengan kondisi hari ini kita harus merubah wajah sekolah. Apa? Sekolah menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang memanfaatkan IT sebagai sarana untuk proses interaksi pembelajaran. Berikutnya, guru harus menjadi kurator konten. Jadi tolong betul ya, ketika nanti guru akan meminta anak mencari sesuatu, melihat video tertentu, pastikan betul apa yang diminta untuk dilihat anak, guru sudah melihatnya. Sehingga tidak ada sesuatu yang tidak positif bagi anak kita. Tolong pastikan betul. Jadi kurator. Sehingga guru tugasnya adalah mencari sumber belajar yang paling bagus. Bahkan kalau perlu, sesekali nanti gurunya ngajar, seolah-olah mengajar di depan anak-anak, tapi nggak ada anak-anak. Di video. Hasilnya di-upload ke YouTube. Anak diminta, ayo tolong lihat YouTube alamat ini. Di situ guru ngajar. Silakan. Ya, sehingga tidak hanya full Zoom terus atau menggunakan Google Meet terus, sehingga anak-anak menjadi bosan. Apalagi kalau hanya diminta untuk mengerjakan PR. Saya pikir pilihan mode yang banyak itu akan membuat anak-anak kita menjadi semakin nyaman, tidak boring ketika dia harus belajar di rumah. Pilihannya banyak, tolong nanti dipilih yang sesuai. Ya. Kemudian tolong betul ini saya ingatkan, gunakan rumus alur pedati ketika anak belajar sesuatu. Kenapa? Agar anak tuntas. Yang kedua, anak-anak kita betul-betul tumbuh hotnya, higher order thinking skill. Kalau nggak pakai rumus pedati, nggak akan muncul. Satu misalnya, dalam satu semester ini untuk mapel bahasa Indonesia ada 5 topik. Ketika bicara topik 1, pasti anak diajak mempelajari dan memahami. Tapi ketika dia memahami, jangan cukup hanya paham, tetapi digali di dalam. Dia dalami,
kemudian diupayakan anak bisa menerapkan. Apa yang dia terapkan tadi nanti dievaluasi, baru kemudian baru masuk topik berikutnya. Bundaran ini setiap anak bisa beda nanti, karena scaffoldingnya berbeda, ya. Tolong itu dipastikan betul, sehingga kalau anak mendalami, maka anak mengalami proses itu, dia menerapkan, dia mengalami, dia dievaluasi, maka anak-anak betul-betul melakukan proses belajar, dan disitulah nanti kemampuan problem solving, berpikir kritis, kemudian kreativitinya berkembang dengan baik. Lakukan pembelajaran asinkron. Kalau sinkron itu polanya kan konvensional, ini sinkronus namanya. Jadi tatap muka, tatap maya itu sama kan, itu namanya tatap. Ya, soal kemudian muka dan maya kan hanya soal yang ditatap gitu ya, yang ditatap aslinya atau mayanya kan gitu aja gitu ya, maya. Itu hanya soal, tapi itu namanya sinkron. Nah, yang asinkron ada apa? Ada kegiatan mandiri, penugasan terstruktur, belajar kolaboratif. Nah, tolong ruang-ruang asinkronus itu nanti dirancang di pembelajarannya ketika anak di rumah. Sehingga anak-anak tidak belajar mandiri terus, hanya menggunakan tatap muka. Berikutnya, tolong kehadiran dihargai. Kehadiran itu tidak identik anak duduk ikut saja. Tetapi tolong hargai juga kehadiran dalam bentuk komentar dia. Ya. Oh, ini komentarnya bagus, luar biasa, kritis komentarnya. Nah, itu akan dicek ya oleh gurunya. Kemudian berbagai multimedia, dan yang terakhir adalah ini orang tua sebagai pengganti. Karena apa? Karena yang tatap muka sudah nggak mungkin berjalan. Sampai kapan? Saya nggak bisa prediksi. Kalau aturannya di kementerian, paling cepat September untuk SD, paling cepat. Ya, artinya paling cepat itu tidak mungkin Agustus, tidak mungkin Juli, gitu ya. Paling cepat. Juga saya bisa September, bisa Oktober, bisa November, bisa Desember, bisa Januari. Ya saya nggak tahu gitu ya. Apa akan bergantung pada kondisi. Ya kita berdoa bersama, semoga segera berlalu. Nah, untuk itu orang tua harus menyiapkan diri untuk menjadi guru pengganti. Ya, makanya orang tua adalah repot Pak. Ya, saya kan tidak punya ilmu mendidik. Disitulah pentingnya nanti sekolah menyiapkan namanya ini panduan. Oh, topik ini anak akan belajar tentang ini, orang tua yang di rumah harus lakukan apa. Ketika dia harus mereport ya perkembangan anak, apa yang harus dicatat ya. Sesekali untuk kelas-kelas bawah saya usul, karena di kelas 1 nanti orang tua ngecek ke rumah. Syukur kalau rumahnya berdekatan, si anak bisa digabung di satu tempat, lalu di situ ada proses pembelajaran tatap muka antara guru dengan anak, semi homeschooling gitu ya, semi homeschooling. Saya yakin dengan ketentuan COVID yang bagus, gurunya juga diperiksa betul, anaknya, kemudian kalau sudah memungkinkan plek bisa datang ke sana,